Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja, puji, serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat dan hidayatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua pelaku pengikutnya hingga akhir zaman. Materi pertama ada pengertian sunnah dan hadis. Sunnah secara bahasa yaitu jalan atau kebiasaan. Menurut istilah syariat, sunnah merujuk kepada segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat beliau. Sedangkan hadis adalah laporan atau riwayat yang memuat sunnah Nabi Muhammad SAW yang disampaikan melalui sanad atau rantai perawi yang terpercaya. Kedudukan sunnah dalam hukum Islam. Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dasar hukum sunnah sebagai sumber ajaran Islam tercantum dalam Al-Quran. Di antaranya, 1. Perintah untuk menaati Nabi SAW. Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Yang kedua, sunnah sebagai penjelas Al-Quran. Sunnah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum atau kurang rinci, seperti tata cara sholat, zakat, dan haji. Lalu selanjutnya ada fungsi sunnah dalam hukum Islam. Yang pertama yaitu untuk menguatkan atau takkid hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Contoh, larangan membunuh dalam Al-Quran yang dikuatkan oleh hadis Nabi yang melarang pembunuhan tanpa sebab yang sah. 2. Menjelaskan hukum yang bersifat umum dalam Al-Quran. Contohnya, sunnah menjelaskan rincian jumlah rakaat sholat yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. 3. Yaitu untuk menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Contohnya, larangan memakan hewan bertaring yang berasal dari sunnah. Lalu, materi selanjutnya ada klasifikasi hadis. Yang pertama ada hadis qauliyah, yaitu hadis yang menjelaskan perkataan Nabi, seperti sabda beliau. Sesungguhnya, amal itu tergantung pada niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, ada hadis fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi seperti tata cara sholat dan sujud. Yang ketiga, ada hadis takririyah, yaitu persetujuan Nabi terhadap perbuatan atau ucapan sahabat. Selanjutnya, materi tentang keabsahan hadis. Keabsahan hadis ditentukan melalui penelitian sanad dan matan berdasarkan tingkat kepercayaan. Hadis terbagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, ada hadis sahih. Hadis sahih yaitu hadis dengan sanad yang muttasil atau bersambung. Perawi yang adil dan kuat hafalannya, serta tidak ada cacat atau keganjilan. Lalu yang kedua, ada hadis hasan. Hadis hasan yaitu hadis yang sedikit lebih lemah dari sahih, tetapi tetap diterima. Lalu yang ketiga, ada hadis do'if. Hadis do'if adalah hadis yang lemah karena cacat dan dalam sanad atau matan. Kesimpulannya yaitu, sunnah atau hadis memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Peran sunnah meliputi penguat, penjelas, dan pelengkap hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan untuk memahami dan mengamalkan sunnah sebagai pedoman hidup dalam berbagai aspek kehidupan.